Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Uyun Prakoto Zulfa dengan nomor NPM 17175052 dari Universitas Pancasakti Tegal. Di sini, saya akan mencoba mempresentasikan proposal kewirausahaan dengan judul Risol Buah. Sebelumnya, kita mengenal dulu apa itu risol buah. Risol merupakan jajanan yang sebenarnya sudah begitu lama dikenal. Sebagai jajanan pasar, risol dijual dalam bentuk siap saji, sudah memiliki permintaan pasar yang relatif stabil. Tetapi, risol yang sekarang banyak dijual di pasaran yaitu berisi sayuran. Terdengar biasa saja karena kebanyakan orang sering membeli risol yang berisi sayuran. Kami memilih jenis usaha risol buah agar para peminat jajanan atau kuliner lezat ini dapat memilih beberapa isi sesuai kesukaan mereka dari risol buah dengan pilihan isi buah yang segar dan bervariatif. Harganya pun terjangkau bagi semua kalangan sesuai dengan rasa gurih dan bercampur rasa manis buah yang ditawarkan pada risol ini. Kurang lebihnya ini gambar risol buahnya. Kemudian visi dan misi perusahaan. Yang pertama, visi perusahaan memproduksi dan menjual makanan yang sehat, halal, enak, bermutu, dan berbeda dari makanan lain. Kepuasan pelanggan adalah prioritas kami. Yang kedua, misi perusahaan. Pertama, makanan yang berbeda dengan yang lain dari bahan berkualitas segar dan halal. Kerjasama yang baik adalah pedoman kami. Membangun hubungan yang baik antara produsen dan konsumen, melayani dengan etika yang baik, kepuasan konsumen, penghargaan tertinggi kami, mengutamakan kualitas dalam hal apapun yang dilakukan atau pelayanannya dan disajikan dalam makanan, mengembangkan inovasi-inovasi baik dalam produk maupun pelayanan dengan profesional, menumbuhkan keterampilan dan pengetahuan produsen guna mencapai performa operasional yang maksimal, mengembangkan usaha di beberapa tempat yang strategis untuk menjadi usaha terbaik di Indonesia. Selanjutnya adalah kegiatan pasar dan pemasaran. Yang A. Lingkungan usaha. Hal-hal yang menjadi pendukung dalam kegiatan pengembangan pemasaran yang kami jalankan adalah dari segi lokasinya. Selain dari segi lokasi, harga yang kami tawarkan juga relatif murah dan kualitas dan kuantitas produk. Di Pangkas sendiri, jenis usaha di bidang makanan khususnya risol buah memiliki peluang yang sangat menjanjikan karena makanan adalah kebutuhan primer manusia, ditambah lagi dengan banyaknya jumlah penduduk di Kabupaten Tegal dan sekitarnya. Oleh karena itu, saya bertekad mengembangkan usaha pembuatan risol buah karena ditunjang dari banyaknya peluang dalam mengembangkan jenis usaha ini. Kemudian, kondisi pasar. Jika melihat kompetitor-kompetitor yang bergerak di bidang usaha yang sama, memang sudah cukup banyak, tetapi kami menyiasatinya dengan inovasi berbeda dari produk-produk yang sudah ada, yaitu dengan inovasi rasa yang lebih enak dan banyak, ukuran yang lebih kecil akan menambah sisi uniknya, harga yang ekonomis, dan yang paling penting sehat dan higienis. Dengan ini kami yakin produk yang kami miliki mampu bersaing dan laku di pasaran. Kemudian rencana pemasaran. Saya melakukan pemasaran dengan membuat brosur untuk mencari agen yang mau menjualnya, sehingga akan ada banyak yang membantu untuk mengembangkan usaha ini. Dan kami menerima delivery order. Selain itu, media lain saya juga memanfaatkan seperti jejaring sosial atau social network, yaitu Facebook, WhatsApp, dan Instagram. Lokasi, harga, promosi, dan yang paling penting produk. Produk ini juga sangat akan kami sesuaikan seperti pada kemasannya. Saya sebagai penjual juga sangat memperhatikan guna melayani konsumen. Manajemen yang baik akan saya terapkan di antara anggota dalam perusahaan agar perusahaan ini berjalan dengan baik dan berkembang sesuai harapannya. Kemudian, faktor penghambat dan pendukung. Setiap usaha yang dijalankan pasti ada yang sukses dan ada yang belum sukses seperti halnya usaha ini. Ada beberapa hal yang menurut saya akan menghambat dan sangat mendukung dalam menjalankan usaha ini. Yang pertama, faktor penghambat
tersebut diantaranya yang pertama, banyaknya usaha yang sama. Yang kedua, harga bahan baku yang tidak stabil. Yang B, faktor pendukung usaha diantaranya yang pertama, kondisi tempat dan peralatan yang memadai. Yang kedua, higienis dan harga yang relatif terjangkau. Yang ketiga, merupakan salah satu bagian produk yang banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian, analisis SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan. Menjual produk untuk semua kalangan, termasuk anak-anak, remaja, dan dewasa, memiliki keunikan rasa dari semua risol yang pernah ada karena isinya adalah buah, baik bagi kesehatan karena kandungan yang terdapat dalam buah. Yang kedua, weakness atau kelemahan. Sangat mudah dibuat sendiri sehingga biasanya orang memilih untuk membuat sendiri dan mudah ditiru. Seperti ini kurang lebih gambarnya risol buah. Yang ketiga, opportunity atau peluang. Mudah dalam pemasaran, modal yang dibutuhkan tidak besar dan harganya terjangkau. Yang keempat, threat atau hambatan. Persaingan antar produsen, pesaing menambah varian rasa buah yang sulit dicari, melakukan strategi pemasaran yang kompetitif. Seperti ini kurang lebih gambar risol buahnya. Kemudian kelebihan dan kekurangan produk. Kelebihan yang pertama, mudah dalam pemasaran, yang kedua, modal yang dibutuhkan tidak besar, dan yang ketiga, harganya terjangkau. Kemudian kelemahan, yang pertama, persaingan antar produsen, yang kedua, pesaing menambah varian rasa buah yang sulit dicari, yang ketiga, melakukan strategi pemasaran yang kompetitif. Kemudian fasilitas dan peralatan produksi. Dalam kegiatan usaha ini, kami menggunakan fasilitas yang diperoleh dari modal sendiri, yaitu sebagai berikut. Antara lain ada kompor gas, ada susuk, ada tabung gas, ada pengocok, ada plastik, dan lain sebagainya. Yang kira-kira di total jumlahkan ada kurang lebihnya 60.000. Kemudian untuk bahan baku ada tepung terigu, ada tepung sagu, ada tepung maizena, ada mentega, dan lain sebagainya. Dan di sini kami menggunakan buah apel, buah pisang, buah mangga, dan buah melon untuk bahan baku dari risol buahnya. Nah, jumlah total bahan bakunya kurang lebih 116.000. Kemudian aspek keuangan. Rencana produksinya, jenis produksi adalah risol buah dengan jumlah produksinya 200 biji per harinya. Biaya tetapnya peralatan tadi kurang lebih 60.000 dan bahan bakunya 116.000 jika dijumlahkan menjadi 176.000. Nah, di sini kami ingin memperoleh keuntungan sebesar 40% dari modal. Nah, kemudian untuk perhitungannya 40% dikali modalnya sama dengan 40% kali 176.000 menjadi 70.400. Kemudian modal dan keuntungan dijumlahkan. Jadi 176.000 ditambah 70.400 sama dengan 246.400. Harga jual 246.400 dibagi 200 ini banyak biji, banyak risol buah per harinya menjadi 1.232. Nah, jika dibulatkan menjadi 1.500. Jadi satu risolnya itu seharga 1.500. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.